Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Fitri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dan di sini saya akan membahas tentang peranan landasan psikologi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Landasan psikologi erat kaitannya dengan tingkah laku manusia dan bagaimana peran kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam memunculkan keberagaman perilaku manusia, sehingga proses perkembangan manusia bersifat unik dan berbeda dari individu lainnya. Nah, di sini pun ada kajian psikologi yang harus dikuasai oleh konselor maupun guru BK, yaitu diantaranya yang pertama, motif dan motivasi. Ini erat kaitannya dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku, baik motif primer maupun motif sekunder. Apa sih itu motif primer ataupun motif sekunder? Motif primer adalah motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki oleh individu semenjak dia lahir, seperti rasa lapar, bernapas, dan sejenisnya. Sedangkan motif sekunder adalah motif yang terbentuk dari hasil belajar seperti rekreasi, memperoleh pengetahuan, atau keterampilan tertentu, dan sejenisnya. Nah, yang kedua itu ada pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Pembawaan yaitu segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan yang mencangkup aspek psikofisik seperti struktur otot, warna kulit, golongan darah, bakat, kecerdasan, atau ciri-ciri kepribadian tertentu. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang mempengaruhi kita seperti teman, keluarga, terus lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Itu bisa mempengaruhi dan membentuk perilaku seseorang. Yang ketiga ada perkembangan individu. Yang perkembangan individu berkaitan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang berlangsung sejak masa konsepsi atau prenatal sehingga akhir hayatnya. Tidak ada yang sama satu sama lainnya. Jadi perkembangan itu pasti berbeda, setiap individu itu tidak sama. Nomor 4 yaitu ada belajar. Kita tahu tentang belajar. Belajar merupakan salah satu konsep psikologi yang sangat mendasar. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Inti perbuatan belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada pada diri individu. Penguasaan yang baru itu adalah tujuan belajar, dan pencapaian sesuatu yang baru itu merupakan tanda-tanda perkembangan, baik dari kognitif, afektif, maupun psikomotor atau keterampilan. Agar terjadi proses belajar, diperlukanlah prasyarat belajar, baik berupa prasyarat psikofisik yang dihasilkan dari kematangan ataupun hasil belajar sebelumnya. Yang kelima ada kepribadian. Kepribadian atau personality adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Jadi, kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki seseorang. Segala sesuatu mengenai diri seseorang sebagaimana diketahui oleh
orang lain. Adapun aspek-aspek kepribadian, menurut Abin Samsudin mengemukakan dalam aspek-aspek kepribadian mencangkup yang pertama karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua ada temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya mereaksi rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Yang ketiga ada sikap, sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, dan ambivalen. Yang keempat ada stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, sedih atau putus asa. Yang kelima ada responsibilitas atau tanggung jawab. Kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, seperti menerima resiko secara wajar. Gitu. Nah, yang keenam ada sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Secara keseluruhan, dalam mendalami landasan-landasan psikologi berarti seseorang telah mempersiapkan diri dengan memahami, mengetahui, dan menerapkan prinsip-prinsip dari teori psikologi sebagai seorang guru BK di sekolah. Guru BK di sekolah juga diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan psikologis peserta didiknya. Kemajuan dunia pendidikan sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang mengenal pendidikan secara menyeluruh, yaitu para guru dan instalasi pemerintah yang menaunginya. Peserta didik sebagai pihak yang akan diberi bekal pendidikan juga tidak kalah pentingnya menyukseskan kemajuan pendidikan. Interaksi yang baik antara guru dan peserta didik adalah dasar terbentuknya harapan peserta didik untuk berprestasi. Dalam hal ini, guru sebagai pendidik diupayakan dapat mengembangkan potensi positif anak didik dalam segala aspeknya, seperti intelektual, moral, sosial, dan emosional. Beliau juga menambahkan bahwa faktor pendorong lain berkembangnya konseling sekolah yaitu untuk menghadapi saat-saat krisis, misalnya kegagalan sekolah, kegagalan pergaulan atau pacaran, dan penyalahgunaan obat bius. Yang kedua, untuk menghadapi kesulitan pemahaman diri dalam mengarahkan diri mengambil keputusan karir, akademik, dan pergaulan sosial. Yang ketiga, mencegah kesulitan yang dihadapi oleh pergaulan atau seksual seperti karir dan sebagainya. Yang keempat, menopang kelancaran perkembangan individual seperti pengembangan kemandirian, percaya diri, citra diri, perkembangan karir, dan akademik. Dengan demikian dibutuhkanlah pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang peranan psikologi dalam perkembangan, bimbingan, dan konseling. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.